Halo guys, selamat datang di Nuhas Kreatif. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, yaitu dia seorang pengampuh guru di NHBS ini. NHBS. Dan dia juga guru yang terpopuler dari semua guru-guru. Langsung saja kita kenalkan, yaitu Bapak Irfanka. Halo Mas, Selamat pagi Pak. selamat pagi. Jadi, apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik banget Mas. Untuk Masnya sendiri? Alhamdulillah. Terakhir kali saya berjumpa dengan Bapak Pagi. yaitu tadi pagi ya. Langsung saja ya Pak, biar ini kita cuman sharing-sharing saja, cuman mengulas tentang lulus dari SMK ya. Yang pertama aja ya Pak, setelah kita lulus dari SMK biasanya kita dibingungkan dengan keputusan-keputusan ya. Biasanya itu keputusannya itu ada tiga, ada yang kuliah, Ya, melanjut kuliah, ada yang melanjut kerja, lanjut kerja. dan ada yang melanjutkan tugasnya. Jadi saya minta saran Bapak, bagaimana tanggapan Bapak soal pengambilan keputusan ini? Oke, tadi kan ada 3 pilihan kan. Sebenarnya Ya, 3 pilihan itu yang pertama yaitu lulus dari SMK, maunya langsung bekerja. ya, Dan yang kedua setelah menikah melanjutkan pondok yaitu untuk mengkaji lagi hadis besar biasanya gitu kan. ya, Nah, ataupun yang ketiga itu kuliah dan setelah itu paling pol mentok mungkin sebagian kecil ada yang menikah. Oke. oke. Nah, jadi mau tanya yang dari mana dulu nih? Tentang ini, Ya. jika kita mengambil keputusan untuk melanjutkan kuliah di jenjang dunia perkuliahan, Di itu dunia perkuliahan, ya. itu kita harus mempersiapkan apa saja untuk bisa masuk ke kuliah itu. Oke, jadi sebelumnya jika kita sebelum apa namanya? Setelah kita lulus dari SMK, itu biasanya kita akan dibingungkan dengan pilihan ini. Apalagi kan seumuran anak-anak SMK lulus SMA itu mereka masih mencari jati dirinya masing-masing kan. Ya, jati diri. Nah, masih mencari jati dirinya masing-masing. Jadi ya, untuk saran saya sendiri, kalian di saat ini, kalian kan adalah anak-anak boarding school. Dalam artian, eh, kalian itu hidupnya sekolah sambil Sambil mondok. mondok atau mondok sambil sekolah. Nah, saya menyarankan setelah kalian lulus dari sini, kalian take time tuh ngambil waktu kurang lebih 1 bulan hingga 3 bulan, yaitu untuk fokus nganggur dulu di rumah. Hmm, Oke, jadi di saat kita nganggur itu, kita lebih banyak memikirkan di dalamnya itu yaitu adalah kita mau kemana sih gitu. Sambil kalau kita kan orang Islam, ya, orang Islam itu ada ajaran yang namanya apa? keagamaan. Apa? Ajaran Quran Untuk hadis, menentukan keputusan. Quran hadis. Kamu kalau mau nikah Ah, antara si putra sama si putri, jodoh. Istiqoroh. Ya, istiqoroh. nah sembari istiqoroh kan, istiqoroh. Jadi kan kita sembari ngambil waktu 3 bulan, 1 sampai 3 bulan itu sembari ya kalau kamu orang muslim biasanya sebelum mengambil keputusan kalau di pondok kamu diajarin Istiqoroh. istiqoroh. Jadi kita sembari istiqoroh, kita sembari menelaah kita itu lebih cocok kemana. Oke, kalau soal kemungkinan kamu berpikir mau kuliah dulu kan tadi kan? Kuliah. Ya mau kuliah. Yang kamu tentukan adalah minat kamu kemana. Jangan sampai kamu di tengah jalan itu merasa nanti salah Salah jalannya.
Salah jalan. salah ngambil keputusan, ngambil jurusan. Nah, salah ngambil jurusan. Salah ngambil jurusan. Jangan sampai kita di tengah jalan nanti salah ngambil jurusan. Terus coba didiskusikan dengan orang tua, apakah sekiranya orang tua kita itu mampu atau tidak untuk mengkuliahkan kita. Oke, seumpama beliau tidak mampu, kita baiknya mau nggak sih kita nekat kerja sambil kuliah gitu. Tapi jangan sampai kerja dengan kuliah, kan itu sibuk banget kan. Jangan Ya, sampai ibadahnya, terlonggar, nah, jangan sampai agamanya ditukarkan dengan dunia. jadi kalau kita mengambil keputusan setelah melanjut untuk kuliah, setelah tamat dari SMK, yuk kita di situ supaya istiqorohkan dulu. Jangan sampai nanti kita sudah mengambil keputusan malah menjadikan tidak kebarokahan untuk kita. Maka yo supaya kita dari sini, yo yang kita beragama Islam, kita amalkan dengan istiqoroh. Dengan keputusan-keputusan itu, insya Allah menjadikan kebarokahan untuk kita. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Jikalau kita melanjutkan kuliah, tapi di kuliah itu jurusan yang kita tempuhi di SMK tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa yang cocok dengan kita atau yang berkaitan dengan jurusan yang kita tempuh di SMK? Nah, gini. Sebenarnya kita itu sekolah, di kita itu sekolahkan SMK itu tujuannya nggak harus nyambung kuliahnya juga linear atau sejajar atau sama jurusannya dengan kita saat SMK dulu. Jadi saat kita SMK, misalkan SMK kita adalah animasi maupun DKV. Nah, ketika kita kuliah nanti, kita untuk masuk ke mungkin jurusannya kita juga seorang DKV tapi suka mesin, mungkin nanti bisa masuk ke teknik mesin, ataupun kita ada minat di bagian sipil atau teknik sipil, nanti kalian dari DKV juga bisa ke teknik sipil. Oh ya, tadi pertanyaanmu apa, Mas? Saya lupa. Tentang yang berkaitan dengan yang berkaitan. Nah, seumpama ketika kalian masih pengen linear atau masih pengen jurusannya sama, itu kita lebih baik mencari yang mirip-mirip. Atau biasanya itu ada kampus-kampus yang menyediakan jurusan tersebut secara eksklusif di dalam jurusan yang lain. Misalkan kayak kalau animasi kan di Amikom tuh. Ya. Amikom ada teknik informatika. Nah, itu dia juga bikin animasi juga kan. Ya. Nah, itu misalnya nggak harus namanya jurusannya animasi. Terus kalau mungkin yang di DKV, kalau DKV itu banyak banget sekarang udah mulai merambah. Mungkin bisa ke jurusan desain grafis ataupun yang lainnya. Bahkan masuk ke kesenian pun juga masih bisa. Kalian itu, nah DKV atau animasi masuk ke senian itu masih bisa. Berarti dari contohnya ya, dari animasi maupun DKV, itu ya contohnya bisa bercabang-cabang gitu ya Pak? Ya, bisa kemana? Bisa, prospeknya masih terbilang luas. Ya. Dan apa namanya, kita juga kan, tadi kan saya bilang kita sekolah SMK itu sebenarnya tujuannya nggak harus linear. Jadi misalkan kamu kuliah dan di situ kamu, mohon maaf nih dengan anak-anak lulusan SMA, tapi memang kenyataannya seperti ini, bahwasannya kalau anak SMK keluar dari sekolahan, itu setidaknya mereka udah punya bekal buat untuk kerja. Nah, dibandingkan anak SMK yang harus SMA harus ibaratnya mereka kan belum pernah magang, belum pernah apa namanya praktek sebelumnya kan. Iya. Situ tujuannya itu adalah untuk kemungkinan jika ada kemungkinan buruk, ilmu kita yang kita ambil dari SMK ini masih bisa dipakai untuk melanjutkan pekerjaan gitu ya Pak. Nah, misalkan kamu nanti kuliah seni, tapi kamu nggak bisa jadi seniman.
bisa diambil ke yang lainnya gitu. Jadi kamu masih punya cadangan skill. Ya, Cadangan skill. Skill terakhir kamu masih ada gitu. jadi gitu guys. Jangan bersedih kalau di kuliah Anda tidak ada jurusan dari animasi ataupun di kafe. Masih ada yang lainnya yang bersangkutan yang bisa cocok dengan apa yang kita minati gitu. Ya dari animasi tadi cabangnya ke mana Pak? Lagi Bisa bisa ke ada universitas yang menyediakan animasi di bawahnya program studi yang lain, misalkan teknik informatikanya format. Amikom itu ada animasinya juga. Misalnya Mikom. Di situ juga bisa mempelajari tentang animasi. Yang selanjutnya Pak, pertanyaan saya. Tetapi Pak, kalau kita di sini melanjutkan keputusannya untuk melanjutkan ke dunia pekerjaan itu, bagaimana kita mempersiapkannya? Kalau kita mau lanjut ke dunia kerja itu salah satunya kita harus menyiapkan skill kita dulu. Skill. Ya, kita mencari perusahaan yang cocok dengan skill kita dulu. Ya, Oke. Itu kan masih ada waktu 3 bulan. Saya soalnya pernah melamar saat COVID itu, saya melamar kurang lebih ada 40 perusahaan dalam kurun waktu 1 bulan, dan alhamdulillah tidak ada yang dipanggil. berarti Alhamdulillah kadang diterima gitu Pak. tidak ada yang diterima saat COVID waktu itu. Nah, kuncinya satu, kita harus mencari perusahaan yang sesuai dulu dengan apa yang kita miliki. Skill kita gitu ya Ya, Pak. skill kita dulu. Skill kita. Kalau mentok nggak ada, kamu masih tetap mau kerja, silakan kamu. Kalau mentok nggak ada, kamu masih pengen tetap cari kerja, kamu usahakan yang penting punya pekerjaan dulu. Kamu punya pekerjaan dulu, kamu punya penghasilan. Oke? Ya. Paham? Jadi kamu harus punya prinsip dulu, saya harus bisa segera menghasilkan uang. Tapi dengan cara yang halal dan barokah. Jangan sampai kita menerima pekerjaan yang mungkin hasilnya besar, tapi kalau kurang barokah, itu insya Allah nggak bisa dinikmati. Iya, Soalnya saya, menjadikan haram gitu Pak. nah, soalnya saya dulu pernah kerja yang di bagian yang nggak barokah. Memang hasilnya gede, gajinya gede, tapi uangnya nggak bisa kita nikmati. Uang yang kita dapat dari pekerjaan itu tidak bisa membuat kita bahagia. Emang sebelum yang membuat barokah, yang tidak membuat barokah, pekerjaan apa itu Pak? Nah, misalkan ketika kamu menjaga suatu warung, Ya, jaga warung makan lah gitu katakanlah. Kamu ngambil apa yang bukan hakmu. Misalkan kamu menjual ke orang ya. 1 porsi nasi Padang dengan ayam bakar. Sedap ya. Nah, kamu jual ke orang, duitnya nggak kamu masukin ke uang Oh, di uang jualan, tapi kamu masukin sendiri. Nah, itu misalkan asal harta yang nggak barokah. Ataupun mungkin eh, kita kerja melamar sebagai desainer. Oke, desainer. Misalnya gede, oke. Gajinya 10 juta per bulan. Tapi kita mendesain web judi online. Itu kan juga nggak barokah. gak patut dicontoh Pak. Nah, nggak patut dicontoh. Jadi, kita hindarilah kerjaan-kerjaan yang kurang bagus seperti itu. Dan buat kalian yang seumpama mau melamar kerja dan ragu-ragu dengan perusahaan yang ingin kalian tempati, silakan kalian bisa konsultasikan dengan guru kalian saat di SMK dulu. Mungkin itu BK bisa, wali kelas kalian dulu juga bisa, atau guru yang sekiranya dekat dengan kalian. Karena apa? Eh, karena apa? Sekarang itu kan banyak banget yang maklar-maklar pekerjaan, agen-agen pekerjaan yang minta uang dulu, tapi nanti kalian dijanjikan akan masuk pekerjaan. Ketika dia adalah dia sebenarnya penipuan, kalian belum dapat kerja, tapi kalian sudah kehilangan uang duluan.
Ataupun perusahaan-perusahaan yang menjanjikan 1 bulan bisa trip ke luar negeri, bisa ke mana itu namanya, bisa trip ke luar negeri ataupun mendapatkan gaji yang di luar nalar atau di luar perkiraan lah, udah nggak masuk akal gitu. Misalkan UMR Solo itu 2 juta, tapi kamu baru lulus, fresh graduate, gajinya langsung ditawari 10 juta. Nah, itu kamu juga harus hati-hati. Kamu tanyakan lagi ke guru kamu. Kamu tanyakan dulu. Atau ke orang tua kamu atau orang yang lebih paham pada bidang itu gitu. Jangan asal kita apply pekerjaan, apply job atau kita melamar di perusahaan yang notabene itu nanti akan merugikan kita ke depannya. Duit gak seberapa. Duit segitu itu cuman kecil. Tapi kalau sampai eh, membahayakan kita, ya kalau di penjara, kalau kita menjadi korban kriminal, Nah, itu lebih berat lagi. jadi gitu guys. Usahakan ketika kita mencari pekerjaan, ya supaya menjadikan barokah untuk diri kita. Rezeki sudah ada yang mengatur. Kita tinggal menjalani saja. Ya jangan sampai di situ kita pemikiran kita ke dunia yang akan menjadikan rusak di dalam akhirat kita. Maka kita ikuti alurnya, ya supaya mencari pekerjaan yang barokah. Lalu kita lancarkan sampai kita berhasil, sampai kita sukses. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Ya, Di dalam dunia pekerjaan, mesti kita menjumpai tantangan-tantangan. oke. Baik. Bagaimana kita bisa menanggapi tantangan itu? Atau ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, mesti kan ada syarat-syarat untuk masuk ke dalam pekerjaan itu. Ya, contohnya kita bisa memiliki ijazah, mempunyai pengalaman pekerja di dalam bidang tersebut gitu. Iya. Nah, itu bagaimana kita bisa terima dalam kebidangan itu, di dalam dunia pekerjaan itu. Oke, jadi ini yang kita bahas adalah tantangan ya. Tangan. Tantangan. Sedangkan kalau kamu tahu Gen Z sekarang itu, Gen Z itu adalah manusia yang dilahirkan 2000 tahun 2000 ke atas, 2000, 2001, 2002 dan seterusnya Gen Z. Nah, mereka itu parahnya itu mereka cari pekerjaan yang gajinya besar, 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 tapi dengan pengalaman mereka yang masih kecil. kecil. Oke. Dan akhirnya mereka hanya menciptakan pengangguran-pengangguran baru. Pada dasarnya, kita itu lebih baik kalau ada pekerjaan, kita cocok dengan pekerjaan itu, ya gajinya mungkin nggak begitu cocok, tapi kalau seumpama masih bisa menghidupi kita, ya udah, kita terima aja dulu, kita kerja di situ dulu. Nah, sembari jalan, kita sembari mengasah skill kita. Kita kalau orang-orang DKV atau animasi itu biasanya bilang kita ngumpulin portofolio dulu. Ya, Nah, kita ngumpulin portofolio dulu, kita mengumpulkan rekam jejak kita. Nah, kita udah pernah misalkan di perusahaan ini udah pernah desain ini, udah pernah membuat aplikasi ini, udah pernah bikin ini gitu. Kan di sini banyak. Nah, kita nanti akan lebih mudah diterima di perusahaan yang lebih layak lagi daripada perusahaan yang sebelumnya. Nah, itu tantangan kita. Pertama yaitu adalah kita harus mau bekerja dulu. Jangan sampai kita harus mau bekerja dulu. Jangan sampai kita pilih-pilih pekerjaan karena gaji. Dan itu hanya mengakibatkan nambahnya pengangguran. Oke. Kedua, tantangan yang kedua, kita harus bisa mengumpulkan portofolio sebanyak-banyaknya di perusahaan yang pertama kita menerima kita. ya. Nah, portofolio kita udah banyak, sekiranya ada perusahaan yang cocok, kita masuk aja. Jangan pernah kita resign dulu, baru kita ngambil pekerjaan.
kita wajib cari pekerjaan dulu. Kalau nanti kita udah dapat pekerjaannya, sembari jalan, kita pengen kerja di tempat yang lain, pasti kan kita diterima dulu di perusahaan yang baru. Ya, Nah, baru kita keluar dari perusahaan yang lama. Dan yang ketiga ada jenjang karir. Nah, jenjang karir itu sendiri, misalkan kamu datang itu sebagai junior designer, junior animator. Nah, kamu bisa eh, kalau kamu pengen, biasanya kan perusahaan mempunyai syarat requirement-nya sendiri, syarat buat naik jabatan itu apa. Nah, di sini kamu juga mau mau nggak mau, kamu harus melangkah ke jenjang selanjutnya, yaitu bangku kuliahan. oh ya, Biasanya kayak gitu. Perusahaan lebih banyak yang memilih kalau mau naik jabatan, itu syaratnya biasanya ada yang minimal S1 atau dia kuliah dulu D3. ya, Nah, kayak gitu. Dan tantangan keempat yaitu kita harus bisa stabil di perusahaan. Jadi tantangan ini yaitu adalah ketika kita ada masalah di rumah, kita jangan sampai kita membawa masalah itu ke pekerjaan. Oke. Nah, itu yang akan membuat kita dengan teman-teman kerja kita itu nggak akan rukun. Jadi misalkan kamu udah nikah kerja, kamu mungkin dimarahin istrimu karena ya kamu jarang pulang. Nah, kamu bawa ke perusahaan, pas kamu kerja kamu bawa masalah itu namanya tidak profesional. Jadi masalah rumah sendiri, masalah pekerjaan sendiri. juga termasuk Pak, kan di era zaman sekarang Ah, banyak anak itu bermalas-malesan. ya, Ketika dikasih tugas, yung malah tidak dikerjakan. ya, Bodoh amat gitu. ya, Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa malas di dalam diri kita gitu kemauan. dari kemauan. Ya, kalau kita gini, saya pernah bilang ke anak-anak, ya mau gimana lagi? Kalau yang kita ajakin untuk lebih tertib lagi, untuk lebih baik lagi, dia nggak mau sampai apapun itu, mau gunung dibelah dua pun, dia tetap masih kayak gitu nantinya. Kecuali dia sendiri yang dari dalam hatinya menginginkan itu. Jadi gimana caranya kita itu sadar bahwa kita, oh males-malesan kayak gini ini salah gitu. Sedangkan memang di saat kalian SMK itu kalian tidak akan banyak merasa menyesal. Kalian menyesal saat 4 tahun, 5 tahun setelah lulus dari SMA, SMK itu baru terasa menyesalnya dari di situ. Mungkin, oh iya, coba saya dulu membangun kebiasaan yang seperti ini. Ada tugas langsung dikerjakan, ada proyek dari guru langsung dikerjakan, ada ujian langsung dikerjakan, tidak ditunda-tunda dulu. Itu pasti menyesalnya nanti ke depan. Sedangkan kita saat ini tuh, nah, kita gimana caranya biar sadar, biar kita nggak menyesal di kemudian hari, di jangka waktu ke depan. Jadi begitu guys. Kita bisa menghilangkan rasa malasnya dari kemauan kita sendiri agar bisa menghilangkan rasa malas. Biar di kemudian hari kita tidak terkecewakan. Itu sama seperti saya sendiri. Semenjak dari SD dulu saya belum suka sama olahraga. Tapi di SMK sekarang saya lebih minat ke olahraga. Tapi ya karena belum banyak pengalaman menjadikan saya gugup, belum bisa apa-apa dalam bidang olahraga gitu. Tapi ya saya usahakan agar bisa terus mengembangkan kegemaran saya ini menjadi seorang atlet internasional. Amin. Amin, 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 amin. Yang seterusnya, Pak, pertanyaan dari saya, bagaimana kita bisa mencari peluang di dalam dunia pekerjaan dan ditambah sambil bertugas? Itu bagaimana, Pak? Oke, yang tugas di sini diartikan saat menyiarkan dakwah ya. Ya, Ya, oke. Jadi kita saat menyiarkan dakwah itu kan biasanya kalau orang-orang LDI itu kehidupan mereka di saat menyiarkan dakwah itu kalau paginya itu mereka bangun subuh, bersihkan masjid,
terus buat orang sholat, setelah itu bersihkan seluruh masjid, atau makan, sarapan, olahraga, siangnya ada pengajian kadang-kadang, setelah itu nanti habis duhur, ngajar anak-anak kecil, nanti sore ada waktu lagi, setelahnya itu habis maghrib ada acara pengajian lagi buat pengajian yang remaja-remaja, Ya, ataupun nanti biasanya habis isya ada pengajian semua usia kan, semua ya, umur. kelompok. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan waktu luang kita. Waktu luang itu jangan cuma scroll TikTok kok, jangan cuma lihat cewek-cewek pardo itu. Nah, jangan cuma lihat ya hal-hal yang kurang bermanfaat. Kita kalau kamu tahu istilah yang kalau kita pengen berbau wangi, maka bergaulah dengan Orang yang jual jual parfum. parfum. Nah, ketika kita pengen berbau sangit, maka kita harus berkumpul dengan tukang las. Nah, di situ kita termasuknya ketika kita menonton sesuatu itu termasuknya mencerminkan kita itu bagaimana. Nah, kita harus pintar-pintar memanfaatkan waktu kita ya seenggaknya kita bisa follow akun-akun yang menginspirasi kita, orang-orang yang menginspirasi kita, atau bisa mereka pengusaha, mereka influencer, ataupun mereka motivator. Di situ kita mencari peluang. Nah, sekarang kan banyak kalau kita misalkan kamu ditugaskan untuk berdakwah di daerah Solo. Nah, kita bisa mencari peluang melalui misalkan Instagramnya Infoloker Solo ataupun apalah itu. Nah, di situ kita bisa mencari peluang loker di situ di waktu-waktu lenggang kamu. Nah, ketika apa ya? Oh, terakhir aku mau apa? Bola Solo. Ketika waktu longgar. Oke, oke. Nah, ketika kamu hoki juga, mungkin saat kamu ditugasan, kamu juga bisa dikuliahkan sama jamaah Jamaah. gitu. Dan ya, peluang itu kita nggak harus kita bekerja melalui orang itu enggak. Kita ada peluang itu, kita juga harus bisa membaca peluang usaha. Misalkan, kamu cabai rawit itu ada 50, 50, 50 murid yang SD. Nah, itu kamu memanfaatkan peluang ketika kamu selesai mengajar, kan jam 4 selesai mengajar, masih ada waktu 2 jam sebelum maghrib. Nah, kamu bisa mungkin jualan apa, menyediakan jajanan apa. Itu kan termasuknya peluang. Nah, ketika kita mencari peluang itu salah satunya ya kita harus memperkirakan dulu. Ini peluangnya oke atau tidak dengan value yang kita keluarkan nanti. Jangan sampai kita misalkan, oh ya saya mau jualan cilok, tapi nggak diperhitungkan dulu dan akhirnya boncos. Kan sayang uang jadinya. Bukannya jadi peluang malah jadinya itu apa? Nah, tipuan. Berarti semuanya itu kita harus memanage-nya gitu ya, Pak? Iya, kita harus pinter-pinter. Kapan sih kita harus berpikir kayak gitu? Ya. Tapi ya, Pak, kalau di situ waktu longgar kita memang belas nggak ada gitu. Jadi kita mau untuk mencari pekerjaannya itu Hmm. bagaimana gitu? Kalau kemungkinan sekarang itu waktu longgar itu minim banget nggak adanya. Ya, Nah, kalau pas di tugasan ya. itu minim banget. Adanya waktu longgar kok nanti. Tapi kalau memang pol pentok nggak ada, satu waktu longgar, yaitu sebelum subuh sama sebelum tidur. Sebelum itu. Ya, sebelum tidur luangin dulu lah 15 menit. 15 menit buat scroll Instagram cari loker. Atau enggak cari inspirasi usaha. Atau enggak cari ilham. Kalau misalkan kamu desainer, cari ilham. Mau lihat desain-desain orang luar negeri gitu. Biasanya saya juga lihat-lihat desain itu lebih cenderung saya melihat nontonnya dari internasional. Jadi orang-orang luar negeri itu lagi hype-nya desainnya kayak apa sih. Nah, setelah itu, terutama USA atau Amerika, saya lihatnya dari situ atau negara tetangga kita. Nah, setelah itu ya udah kita tidur. Setelah kita scroll-scroll tadi, kita sekiranya udah dapat, kita simpen, kita catat. Nah, kita tidur. Besoknya kamu nggak ada waktu lagi.
Kamu nggak ada space buat mengerjakan lagi. Ya gitu. Kamu mengerjakannya di saat kamu mau tidur lagi. Misalkan kemarin kamu dapat info locker 3, 3 kan. Nah, kamu mengerjakannya satu dulu. Saat sebelum tidur satu dulu. 15 menit, 30 menit. Nah, setelah itu kamu kirimkan lamaran kamu. Besoknya gitu, loker kedua. Besoknya loker ketiga. Udah habis semua inspirasinya, udah dieksekusi semua ide-ide yang didapat. Nah, baru kamu lagi ngisikan waktu lagi 15 menit sebelum tidur lagi 30 menit. Tapi kemungkinan kecil itu dipakai karena ya anak muda sekarang banyak yang lebih banyak longgarnya Bener ya. daripada sibuknya. Banyak nganggurnya gitu ya, Pak. Iya, banyak nganggurnya. Sejak kapan anak muda kita sibuk gak bisa pegang HP? Pastinya banyak waktunya Nah, untuk memegang barang elektronik gitu. nah, Untuk megang, mengetahui informasi-informasi luar sana gitu. nah iya. Cuman bedanya kita saat ini masih di pondok kan, nggak Ya, boleh bawa HP. Jadi mungkin informasi untuk kita itu lebih terbatas, minim. minim. Dan saya ingin mengetahui cerita Bapak tentang pengalaman Bapak menjadi seorang anak kuliahan. Pengalaman saya menjadi seorang anak kuliahan. Ya, Oke. Jadi saya tahun 2019 lulus dari SMK Tomo Gading Perak, jadi ya. Nah, itu saya lulus dan saya setelah waktu itu habis gagal masuk ke dunia taruna atau dunia abdi negara. ya, Saya daftar sebagai TNI waktu itu dan nggak terima dan akhirnya saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah di situ saya nganggur sebulan 2 bulan sesuai saran dari guru saya dulu. Nah, kamu nanti setelah SMA itu kamu nggak akan sempat nganggur lagi. Jadi sebisa mungkin kamu setelah SMA nganggur. Itu saya pikirkan itu benar-benar saya pikirkan. Walaupun di rumah ekspektasinya itu sama orang tua saya, wah anak muda macam apa ini? Ah, tidak berguna sekali. Makan tidur berak, bangun HP, nanti mau tidur pergi keluar nggak tahu baliknya jam berapa. Saya sampai digituin. Soalnya ya beneran, saya pas lulus dari SMA itu saya di rumah itu cuman sarapan tok. Sarapan sama makan siang. Setelah itu saya di rumah teman saya, main di masjid. Nah, di masjid cuma main HP dan cari wifi. Nah, jarang di rumah berarti ya. jarang di rumah. Kayak orang tua saya itu geleng-geleng. Tapi 2 bulan itu saya di rumah itu bisa dihitung jari. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk ikut SBM. Karena senam PTN kan saya nggak diterima kan. Ya, Nah, saya memutuskan ikut SBM. Alhamdulillah nilai saya waktu itu cukup bagus. Kalau nggak salah 550-an. Kalau nggak salah. Nah, tapi ya masih di Kodar belum diterima. Dan saya mendaftar ke kuliah di Jogja juga. Tapi ya saya diterima. Namun biayanya cukup tinggi sekali. Kurang lebih 38 juta. Nah, di sini kita harus memposisikan diri kita. Kalau mau kuliah itu mampu nggak? Gitu. Kalau nggak mampu jangan dipaksain. Kita cari yang mampu aja. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena saya nggak kuat biayanya. Dari awal masuk aja itu udah 38 juta. Nah, setelah itu saya dapat rekomendasi, saya mendapatkan kampus yang waktu itu untuk jurusan saya, informatika, itu termurah se-Solo Raya. Jadi untuk jurusan informatika itu termurah se-Solo Raya dan saya akhirnya mencoba daftar ke situ dan diterima, diterima dan nah, saat saya 2 minggu di Solo, itu saya langsung melamar pekerjaan. Saya melamar pekerjaan jadi apa ya waktu itu? Saya lupa. Saya jadi koki di suatu restoran masakan seafood. Saya jadi koki. Setelah itu 4 bulan saya resign. Saya langsung diterima besoknya bekerja di perusahaan rental motor. Saya diterima. Saya nggak lama langsung COVID kan. ya. Nah, COVID saya diterima lagi pekerjaan. Saya langsung diterima lagi di pekerjaan sebagai teknisi komputer.
sebagai teknisi komputer di suatu perusahaan di Solo juga, masih di Solo. Tapi kan ini berhubungnya kuliahnya online kan, jadi Ya. saya bisa kemana-mana gitu. Saya jadi teknisi, setelah itu saya jadi tester komputer di dalam situ, naik naik naik. Nah, akhirnya saya waktu itu hampir dijadikan, kepala cabang, tapi akhirnya sebelum dijadikan kepala cabang, saya mohon maaf, bangkrut gitu, tempat saya bekerja. Dan akhirnya saya harus berpindah ke Jogja, setelah ke Jogja saya masih seperti itu juga. Dan untuk tugas kuliah saya alhamdulillah cukup teledor. Cukup teledor karena saya, ya tidak begitu berminat kalau belajar online, kalau belajar online itu. Kayaknya udah sih. Nah, setelah itu saya jadi Gojek dan sampai lulus saya jadi Gojek dan akhirnya saya mendaftar di sekolahan ini. Dan ya, saya kuliah 8 tahun dengan IPK saya 3,32 kalau nggak salah IPK saya, dengan skripsi kurang lebih cuman 80 halaman. Sudah seperti itu. Untuk susahnya di kuliah itu, ya nggak, teman itu nggak kayak teman SMK kalian aja. Jadi mereka lebih cenderung cari aman sendiri, mengamankan diri. Daripada kalau teman SMA kan, kalau temannya salah, ditutup-tutupin kan, dilindungi. Ya. Nah, kalau di sana enggak. Itu di sana di dunia kuliah itu lebih bodo amat. Yang penting kamu nggak nyenggol saya, itu nggak masalah. Gitu. Kalau di dunia kuliah. Coba ceritakan pengalaman Bapak saat Bapak mulai masuk kerja di dunia pekerjaan. Itu bagaimana? Jadi gini, dulu saya awalnya masuk ke dunia kerja itu berawal jadi koki. Koki. Tanya, koki di mana, Pak? Koki di mana, Pak? Nah, itu waktu itu ada restoran seafood yang lagi ngerintis di Solo kan. Nah, saya interview, dan saya rasa ya udahlah daripada nggak kerja, kan saya pulang kuliah jam 4 sampai jam malam itu saya cuman nggak tahu mau ngapain itu bingung. Angguran terus ya. Ya, jadinya saya memutuskan ya udahlah kerja aja walaupun gajinya cuma 700.000. 700.000 itu jatah kalian 1 minggu itu. Belum memadai untuk kehidupan sehari-hari. Ya, belum. Kosan pun itu baru dapat, terus belum makannya. Makannya kan 30.000 dikalikan 30 berapa? 900. 900. Masih disubsidi dengan orang tua. Tapi nggak apa-apa lah buat tambah-tambah uang jajan. Ya. Nah, setelah itu kan saya keluar, keluar. Terus keluar saya dapat pekerjaan lagi di perusahaan rental. Saya antar jemput motor rentalan. Nggak langsung lama, berlangsung lama ada COVID. Ya udah, COVID saya keluar, saya melamar pekerjaan di perusahaan yang basicnya komputer lah, masih linear 11-12 sama saya. Ya. Nah, setelah itu saya bekerja di situ 2 tahun sembari kerjaan yang setahun, dan saya pas mau naik jadi kepala cabang itu saya udah waktu itu udah bangkrut duluan. Nah, setelah itu saya bekerja, kan itu perusahaannya udah pindah di Jogja kan. Ya. Nah, itu saya di Jogja kerjaan seadanya tapi kurang barokah. Nah, kurang barokah jadinya hasilnya itu jadinya kurang enak buat dinikmati. Dan setelah itu saya balik lagi ke Solo dan saya memutuskan untuk jadi ojek online sampai saya lulus kuliah. Nah, pas mau lulus kuliah saya baru melamar ke sini. Pas lulus kuliah saya baru melamar ke sini. Jadi ya cukup berlika-liku. Itu selama Bapak kuliah dan bekerja, Nah, berapa tahun Bapak bisa apa berapa tahun Bapak melakukan pekerjaan itu? rata-rata itu paling lama itu 2 tahun. Ojol itu paling lama. Ya. Saya soalnya dulu kan pas masih awal-awal masuk sini juga, saya maksim itu kan baru masuk ke Solo kan. Ya. Nah, di situ saya pagi sebelum berangkat kuliah itu jam 5, itu saya on kan maksim saya sampai nanti jam 7, jam 8. Nah, setelah itu nanti berangkat sekolah, kuliah. Setelah itu kan
pulang kerja itu jam 10, jam 11. Saya lanjut narik lagi sampai jam 1, jam 2. Nah, itu paling lama ojol. Paling lama itu ojol itu 2 tahunan, sedangkan yang lainnya rata-rata setahun nggak sampai. Paling lama di ojol. Yang ada juga yang lama tapi tidak bisa saya sebutkan di sini, mohon maaf. Berarti gitu guys. Dari awal sampai sekarang masalahnya tentang kebarokahan. Pekerjaan yang barokah. Apa sih barokah itu? Yaitu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pekerjaan apapun. Berarti yang bisa memanfaatkan kita dan bisa mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka apapun yang kita lakukan itu usahakan bisa membarokahi pada diri kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan ya di situ dunia aja yang dicari. Yuk ibadah nomor 1. Pentingkan ibadah daripada dunianya. Gitu guys. Dan untuk Bapak, bagaimana pendapat Bapak jikalau dari anak lulusan SMK langsung ke pelaminan? Saya aja belum menikah. Ya, biasanya Saya dari aja belum menikah. info-info internet gitu. Ya. Banyak dari anak perempuan nih, sudah lulus SMK langsung nikah. Dan itu nikahnya sama temennya seangkatan. Ya, seangkatan. Itu pertanyaannya duitnya dari mana? Kalau pendapat saya, cewek di seumuran kayak gitu, itu lebih banyak mereka menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dan cowoknya juga, yang cowok juga nggak cuma cewek. Kalau saya kurang kurang setuju lah untuk menikah di seumuran segitu. Jadi mereka belum 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 siap menghabiskan masa muda mereka untuk jenjang ke yang lebih serius. Karena apa? Pernikahan yang didasari umur yang lebih muda, menurut data itu meningkatkan tingkatnya apa? Perceraian. Keren. Kalau udah perceraian gini ya kasihan siapa? Anaknya kan. Ya, Jadi sebisa mungkin ketika kita habis nikah ya kita cari pengalaman dulu sebanyak-banyaknya. Kita mau menyebarkan dakwah dulu bisa, kuliah dulu bisa, kerja dulu bisa. Atau enggak, nganggur dulu juga bisa. Tapi jangan kelamaan nanti. Nganggur dulu juga bisa. Ya, saya kurang setuju saja kalau seumpama lulus sekolah langsung menikah. Seenggaknya ya tunggu 2 tahun, 3 tahun dulu lah. Biar emosionalnya matang, biar eh anunya apa ya? Biar badan itu juga kan perlu dimatangkan dulu. Sedangkan ya. cewek itu benar-benar siap hamil itu di umur 20 sampai 22 tahun. Kalau lulus dari SMK sini, rata-rata itu biasanya umurnya 18, 19 tahun. Segitulah kira-kira. Jadinya gantung kalau saya. Jangan jangan dulu lah, jangan nikah dulu, jangan buru-buru nikah. Berarti habiskan masa muda kita untuk mencari pengalaman yang Iya, baik. yang banyak dulu pengalamannya gedein dulu, jangan jangan kita nikah dulu. Nanti kalau kita udah nikah, apalagi cowok nih ya, Ya, cowok kita mau cari kerja kita, istri kita nggak mau jauh-jauh dulu. Kita mau cari ekspansi bisnis misalkan mau nyoba usaha ini, anak kita minta susu, keuangannya jadi mepet. Iya nggak? ya, Nah, betul itu. kalau cewek, kita mungkin masih pengen bersolek, masih pengen gimana ya tebar pesona sana sini. Tapi kan kalau udah nikah, suaminya nggak begitu suka kalau istrinya gini gini gini. Jadi kan belum begitu siap, gitu nah. Belum begitu matang pemikirannya. Nah, dan kebanyakan di umur-umur segitu itu yang menggebu-gebu itu bukanlah rasa ingin ibadah, tetapi lebih menggebu-gebu pada nafsunya. Kenapa? Ya di saat 18 tahun itu biasanya adalah puncak dari atas dari seorang anak itu sendiri. Jadi begitu guys.
disarankan habis lulus SMK, pemikiran kita ya dalam pemikiran pengalaman kita luaskan dulu. Jangan ujuk-ujuk udah mau menikah aja, udah di pelaminan. Kasihan dari nanti ke anak-anak kita. Namanya? Usaha kita belum ada, penghasilan kita belum ada, tapi anak-anak kita ingin membutuhkan susu ASI itu. Tapi penghasilan kita belum ada. Yaitu jangan jangan terburu-buru untuk menikah. Santai aja dulu, nikmatin dulu masa muda. Nikmati masa muda. Kira-kira umur 23 untuk bagi laki-laki dan perempuan itu di umur 20-an. Batas untuk menikah. 25 idealnya, Mas. 25, 27 itu Idealnya. matang-matangnya cowok. Idealnya cowok nikah itu umur-umur segitu. Kata-kata terakhir, Pak. Untuk memotivasikan kami, itu bagaimana? Berhati-hati saat melangkah. Soalnya apa yang kita tuai sekarang itu akan kita unduh nanti di masa depan. Jadi mungkin keberuntungan kita di saat ini itu dari kebaikan yang kita tanam di masa lalu. Ataupun kesialan kita di masa depan itu dari kejelekan kita yang di masa lalu. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak di sini. Oke, sama-sama Mas. Saya juga terima kasih udah diundang ke sini. Cukup sekian episode hari ini. Berikutnya kami akan menampilkan atau mendatangkan tamu spesial yang lainnya. Ya, ditunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.